Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penggosip atau Pendamai. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai dengan ke-18. Karena itu ia adalah pengantara suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar dari kebenaran firman Allah. Tatkala kami berelasi, tatkala kami menjadi perantara, kami menjadi pendamai dan bukan penggosip atau pembawa keributan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang tema antara manusia dan manusia dengan Tuhan, itu berbicara tentang relasi. Waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan sedang membangun sebuah relasi diri Allah dengan manusia yang diciptakannya. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk berelasi satu dengan yang lain. Sehingga tatkala Adam belum ada penolong, dijadikanlah Hawa sebagai penolong yang sepadan buat dia. Dan kedua manusia itu dipanggil juga untuk berelasi dengan alam yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola bumi dan seluruh isinya. Itu adalah relasi, dan di dalam relasi kita menjadi pengantara satu dengan yang lain. Maka seyogianya Hawa menjadi pengantara antara Adam dan Tuhan, ataupun juga sama antara Hawa dan Tuhan. Dan mereka harus menjadi pribadi yang terus membawa di dalam relasi itu adalah relasi yang membawa sebuah kedamaian. Tetapi apa yang terjadi dari awal penciptaan, yaitu yang dibawa oleh Hawa justru bukanlah kedamaian, tapi adalah permasalahan, yaitu dengan menuruti suara yang bukan dari suara Tuhan. Apa kau boleh dikatakan memang iblis itu penipu, tapi boleh dikatakan iblis itu penggosip. Itu menggosipkan. Namanya gosip itu lebih banyak mengandung ketidakbenaran, mengandung kebohongan, dan kemudian cenderung menjadi sebuah penipuan. Apa yang dikatakan oleh iblis kita tahu dengan jelas. Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ini adalah menggosip. Apakah iblis tidak tahu bahwa kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu akan mati? Sangat tahu. Apakah Adam dan Hawa tidak tahu kalau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu akan mati? Sangat tahu. Karena Tuhan sudah memberitahukannya kepada Adam dan Hawa. Dan iblis tahu hal itu. Lalu kemudian iblis datang menggosipkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, memutarbalikkan kebenaran. Timbullah permasalahan, itu yang disebut dengan awal kejatuhan di dalam dosa. Waktu kita melihat setelah jatuh dalam dosa, maka kemudian ia, Kristus, menjadi pengantara suatu perjanjian baru. Perjanjian yang awal yang sudah diciptakan oleh Allah dengan manusia, dirusak oleh manusia dengan peran iblis sebagai yang kemudian dia menawarkan diri sebagai pengantara. Tetapi sesungguhnya adalah sebagai perusak. Tetapi kerusakan itu kemudian dengan datangnya Kristus sebagai pengantara, yang firman Tuhan katakan bahwa ia adalah pengantar dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Bagian setelah relasi rusak adalah bagian kematian, dan Tuhan menggantikan yang disebut dengan bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Relasi yang dibangun oleh Allah, yang namanya relasi yang terputus, itu kemudian menjadi sebuah relasi yang dalam kedamaian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Yesus mau mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, kemudian membangun sebuah perjanjian baru antara manusia yang berdosa dengan Tuhan melalui Kristus, antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus di dalam ketritunggalannya. Kalau kita melihat di dalam proses ini, sahabat perjalanan, kita pada saat yang sama bisa menjadi Hawa, memberikan sesuatu informasi yang sifatnya disinformasi, atau kita bisa berlaku seperti iblis, bukan kebenaran yang disampaikan tatkala berkomunikasi, berrelasi satu dengan yang lain,
tetapi berita yang diputarbalikkan. Dan yang namanya gosip itu pasti ada yang dirugikan. Ada objek yang akan dikorbankan, itu pasti gosip. Kalau membicarakan tentang kebaikan, kelebihan, itu bukan gosip, itu namanya apresiasi. Itu namanya penghargaan. Saya bertemu dengan satu orang tertentu, lalu berbicara dengan orang lain. Dia sekarang sudah maju, kita bersyukur. Wajar saja dia maju, wajar saja dia sukses, karena dia seorang pekerja keras. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang berintegritas, dia seorang yang berkomitmen. Kalau diberikan kepercayaan, dia jalankan tugas dengan baik-baik. Itu bukan gosip. Itu namanya mengapresiasi dan belajar dari kelebihan orang lain. Tetapi kalau yang namanya gosip, tujuannya memang merugikan. Tujuannya memang untuk menghancurkan orang lain. Dalam kadar-kadar yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Itu tujuan gosip. Kalau kita tahu dengan jelas bahwa dosa paling awal itu adalah tatkala kemudian gosip itu yang memutarbalikkan fakta terjadi, maka dosa itu juga yang bisa menghancurkan hubungan antar keluarga, menghancurkan persahabatan, menghancurkan hubungan suami istri, menghancurkan berbagai macam hubungan yang terjadi. Sehingga tatkala kita berkata-kata, kita berelasi, kita berkomunikasi, kita tinggal memilih apakah kita mau menjadi seorang penggosip atau pendamai. Kalau seorang pendamai itu akan lebih banyak berbicara tentang kelebihan orang lain, lebih banyak berbicara yang kemudian memberikan dampak positif, menyampaikan percakapan, pembicaraan yang kemudian yang tadinya sebuah relasi itu terpisah, tercerai, menjadi bersatu kembali, yang tadinya retak kemudian disatukan kembali. Maka tidak ada cara lain selain dalam setiap relasi yang kita lakukan, misi kita adalah misi membawa damai. Bukan misi membawa gosip, bukan mempercakapkan tentang kekurangan orang lain, yang kadang-kadang bukan itu kekurangan orang lain. Tapi kita buat seakan-akan orang itu kurang, orang itu bermasalah, orang itu harus dihindari, orang itu supaya tidak disukai, orang itu kemudian supaya celaka, orang tersebut supaya mengalami kerugian. Betapa jahatnya hati yang seperti demikian. Sampai seperjalanan mungkin pernah punya pengalaman bagaimana hidupmu digosipkan dan engkau dirugikan dari ucapan-ucapan gosip dari pihak lain. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita sudah belajar kalau Kristus adalah pengantara suatu perjanjian baru yang terpanggil supaya kita mendapatkan hidup kekal yang dijanjikannya untuk menembus segala pelanggaran-pelanggaran kita, agar kita memberikan wasiat. Yang namanya wasiat, saudara-saudara, yang namanya kemudian itu adalah warisan, atau wasiat itu semacam sebuah perjanjian mewariskan perkara-perkara yang indah. Itu akan diberikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, marilah kita belajar. Kita akan memilih menjadi penggosip atau menjadi pendamai. Kita akan memilih menjadi orang yang membawa kebaikan atau membawa kehancuran di dalam setiap relasi yang ada. Biarlah dengan hati yang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan berdoa, Tuhan jadikan saya menjadi orang yang menjadi membawa damai, bukan membawa gosip, bukan membawa percakapan yang merugikan dan menghancurkan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa supaya kami semua menjadi pembawa damai, bukan penggosip. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.